Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasar dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari ataupun tangan dinginnya Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ini diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyannya atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran. Dan evaluasi yang berpusat atau berpihak pada murid. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan adalah yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan ilmu teknologi atau iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Nah, itulah dia Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.